Hai perempuan keren, ketemu lagi di Tua Tapi Keren bersama saya Venita dan juga ada Irka pastinya bersama Mbak Piti. Ada Mita teman kita, mana lu Mit? Jadi hari ini kita mau tanya-tanya sama Mita, kira-kira kalau kita mau berlatih, baju apa aja sih yang baiknya kita pilih untuk latihan angkat beban, karena ternyata latihan angkat beban itu perlu untuk wanita di atas usia 45 tahun karena kecenderungan kita adalah otot itu mengecil secara natural. Makanya kita harus latih supaya kita tetap bisa melakukan semua aktivitas seperti normal tanpa harus dibantu oleh orang lain, gitu kan ya. Nah, kira-kira kenapa kita harus angkat beban? Tadi udah disebutin. Sekarang kita mau coba pilihan bajunya. Kemudian kalau kita mau coba punya home gym di rumah seperti Mita, tuh ya. Itu kira-kira apa sih yang perlu kita siapin, atau minimal kita punya dumbbell yang beratnya berat. Nah, sekarang baju apa sih sebenarnya yang harus kita siapin kalau kita mau nge-gym? Yang pasti satu, nyaman buat kita. Terus apa namanya, kalau bisa cepet kering, nyerap keringat, cepet kering. Dari apa namanya Ven? Polyester? Kaos. Polyester ya, Ria? Jangan polyester, oke. Katun ya kalau Katun, bisa ingin. gitu. Terus legging juga ya disarankan sih kalau perempuan pakai legging ya. Oke. Tapi kan ada beberapa yang risih karena legging itu akan membentuk Badan badan ya. kan. Kenapa harus pakai leggingnya? Karena di sinilah apa namanya, PT kan akan ngelihat form kita waktu latihan. Jadi legging ini yang bener-bener bisa apa namanya ya, nempel ke badan kita kan. Kalau pakai yang celana gombrong, bentuk postur kita nggak akan kelihatan sama PT. Nanti PT-nya nggak bisa koreksi, koreksi gerakan kita bener atau enggak. Oke. Kalau celana seperti Venita boleh nggak? Boleh nggak ya? Untuk gym, dia memang kayak dia sebenarnya kayak legging, tapi dia agak longgar sedikit. Biasanya mungkin untuk yang hijabers. hijab. Kalau yang hijab sih mungkin nggak apa-apa yang pakai ini ya, nggak yang terlalu ketat kayak gue gini ya. Ya. Tapi jangan gombrong juga gitu. Yang penting si legging, bentuk badan kita masih kelihatan. Kalau atasan, apakah harus yang pas body juga sehingga postur tubuhnya kelihatan sehingga PT bisa memperbaiki, atau boleh yang seperti gue ini jadi longgar? Yang penting nyaman sih. Nyaman. Longgar atau enggaknya biasanya ya tergantung kita dari diri masing-masing masing-masing. aja. Yang penting sih untuk itu celana kalau bisa pakai yang ini legging atau yang ya pokoknya yang bisa dilihat apa namanya form kita bener atau enggak gitu. Oke. Nah, sekarang itu tadi baju. Kalau kita mau nge-gym di rumah, minimal alat apa sih yang mesti kita punya? Paling tidak gitu, sehingga kita bisa misalnya nonton di YouTube, kita bisa melakukan gerakan-gerakan, itu apa? Biasanya lo punya apa? sih orang ini sih saran, ini namanya dumbbell. Dumbbell kalau bisa punya sepasang ya, karena kan ada beberapa gerakan yang mungkin hanya butuh satu. Tapi kalau itu ada beberapa gerakan juga yang butuh dua pasang, satu pasang. Jadi kan untuk iniin kanan berapa kiri. Beratnya yang harus dimiliki pertama kali? Pertama kali kalau gua punya pertama kali 0,5 kilo. Enteng banget. Nah, waktu beli alatnya sebaiknya sih kita cobain dulu. Kan kalau misalnya kita bayangin beli online nih, setengah kilo kayak seberapa ya gitu kan. Mendingan beli ke toko olahraga, cari dumbbell, cobain satu-satu angkat. Nah, tapi untuk olahraga pertama kali, nih gue newbie nih ya, gitu, pengen punya gym di rumah, itu berapa kilo yang harus gue punya?
senyaman badannya dulu. Oh, senyaman badannya Iya. dulu. Jadi nggak ada ketentuannya dong. Misalnya harus 3 kilo, lo harus punya 2 kilo dan 5 kilo misalnya gitu. Ya sebisa mungkin yang ringan dulu, Mhm. tapi ringannya kan bervariasi Beda-beda, nih. oke. Mbak Irka sama aku mungkin Mhm. ringannya Mbak Irka bisa 1 kilo, aku 5 kilo aja udah ringan gitu. Oh. Enggak ya. Oke, oke. Aku terpesona. Oke, Gitu. terus, ya. Jadi sebaiknya Hmm. cobain kita angkat gitu beban dumbbell. Jadi, jadi nggak ada kira-kira ketentuan ya. apa namanya? Seberapa sih ringannya kita cobain nih diangkat berapa repetisi gitu. Masalahnya kalau ringan 0,5 repetisinya 100 berat juga loh. Nah, gitu. Pokoknya beli ya 1 kilo, 2 kilo masih aman oke. lah untuk Jadi, pemula. oke, selain dumbbell apa lagi? Oke, Mit. Ini misalnya gue mau mencoba home gym di rumah. Kan harga alat-alatnya ya murah-murah mahal gitu deh ya, gitu kan ya. Bener. Nah, kira-kira kalau gue mau beli pertama-tama nih, lo suggest-nya belinya apa dulu? Kalau mau ini buat latihan di rumah sih suggest punya dumbbell aja dulu, 1 pasang ya. Oke. Gitu. 1 pasang dumbbell, terus tadi kan sempet lo bilang kan tes kenyamanannya. Iya. Misalnya gini, nyaman itu kan tiap orang beda-beda. Ha-ha. Tapi misalnya kalau gue datang nih, misalnya Ha-ha. gue ke satu toko alat itu Ha-ha. gitu kan, Ha-ha. terus gue ngetes nih. Nah, gue taunya oh ini keberatan sama enggak tuh kan gini, berapa ini? Misalnya nih, gue Ha-ha. lagi ngetes nih. Ya Ini berapa 15 kali? Ya terserah 10 15 kali sampai kira-kira oh ini udah udah beban enteng nih, ya udah. Gue nggak lihat berarti ini enteng buat gue. Maksudnya mau sombong tetap. mau yang diambilin yang ini 3 nih kilo. 3 kilo doang. Ya terus lu ngomong terus, hah? Jadi ya mendingan ambil beban ya yang menurut ringan, terus nanti beli lagi yang lebih berat lagi, karena nanti pasti kalau sudah enak latihan di satu beban yang udah menurut menurut ibu-ibu yang manggilnya. Iya. Ibu-ibu. Iya. Gengs. Maksudnya kan gini, jangan sampai Jangan juga berhenti, kita Fen. ya, maksudnya kan kalau misalnya aku 2 kilo aja, tapi ternyata dia bisa dengan nyaman begini 3 set ya kan, 15 kali. Nah, itu kan berarti keentengan kan? Iya. Gitu maksudnya. Jadi supaya kita nggak rugi juga. Iya. Beli 2 kilo pakai sebulan udah Habis itu keentengan gitu kan. gitu. Jadi beli lagi. Menu-menuhin rumah yang ada Beban. kayak gue di rumah. Gitu ya. Jadi mungkin salah satu caranya adalah kayak gitu, coba 3 kali repetisi, Ya. 15 kali 15 gitu kan. kali angkat-angkat. Kalau masih bisa terus berarti itu sebenarnya udah ringan. udah ringan Ha-ha. gitu kan. Gitu mungkin salah satu tipsnya. Jadi dumbbell, abis dumbbell apa lagi? Ini ada resistance band. Variasi ininya sih biasanya pakai body weight kan, nanti kita akan pakai beban badan sendiri. Variasi ininya sih banyak, dari yang ini 6 kilo mungkin lebih, ini ringan, terus ini berapa ya? Jadi kalau resistance bands itu merek nggak ngaruh ya, sama kayak dumbbell juga nggak ngaruh merek nggak ngaruh, sebenarnya, yang kan? penting fungsinya buat apa gitu. oke. Nggak Iya. usah yang mahal atau yang murah mahal, yang penting fungsinya bisa dipakai gitu Oke, aja. Oke. Resistance band habis itu ini ada, Ini namanya kettlebell. ini musuh saya nih. Nah, Ini saya pernah cedera gara-gara Gara-gara ini. ini. Tapi bukan dianya sih sebenarnya, tapi lebih waktu itu lepas core-nya. Core-nya lagi nggak nahan, habis itu cedera deh. Tapi Memang, bukan berarti nakut-nakutin ya, artinya memang mesti ini- aware sama badan Iya, sendiri. sama ya, ini levelnya untuk yang advance mungkin ya, karena butuh grip dan foamnya juga nggak sebanyak dumbbell ya. Oke. Dumbbell kan hanya dipegang aja. Nah, kalau ini kita gripnya kan agak ada rongga nih, jadi kan goyang-goyang. Oh, oke. Nah, nanti biasanya kalau yang nggak biasa cederanya di sini kan, di wrist, sampai bisa ke elbow, sampai ke belakang. Oke, jadi Tuh, ini jadi- adalah next level. Jadi yang Iya. pertama adalah dumbbell dulu. Biasanya dumbbell dulu. Nah, kalau udah nanti the next levelnya lagi, ini namanya barbell.
Gitu. Ini berapa kilo? Ini cuma 3 kilo aja sih, biasanya buat pemanasan aja. Cuma 3 kilo. Cuma 3 kilo, enteng. Cuma 3 kilo. Terus biasanya ini nanti bisa ditambahin beban. Yang ini nggak bisa, tapi yang barbel oke. yang itu jenisnya kan banyak barbel. Nah, kalau yang seperti ini Itu mah bisa udah ditambahin. mahal. Levelnya udah beda lagi, udah intermediate, udah mau advance. Ya kan? Kita mau pemula aja terus dari dulu sampai sekarang. Yang penting gerak, iya kan? Ya. Oke. Jadi ini bisa kalau untuk pemula bisa juga dibeli ini gitu ya. Bisa, Oke. bisa. Sip. Berarti moga-moga alat-alat ini bisa bermanfaat untuk Anda ya kan. Jadi kalau mau mulai mungkin masih kagok untuk datang ke gym, kadang-kadang Nah. kita masih suka aduh Malu udah gitu, gitu, datang ke gym ngapain? bingung aduh ini mau ngapain gitu kan. Ha. Mungkin kita bisa mulai dengan di rumah pakai dumbbell dulu, habis itu mungkin pakai PT online juga bisa ya. Bisa. Oke, habis itu setelah mulai semakin pede, udah tahu beratnya kira-kira berapa dan segala macam, Mulai mungkin bisa juga bersama beberapa teman cobain ke gym ya kan. Biasanya Ya. gym suka ada trialnya kan. ada. Nah, sebenarnya kenapa kita tetap pengen mengajak perempuan keren untuk terus berolahraga, apalagi angkat beban adalah itu tadi, supaya walaupun punya banyak pembantu di rumah bisa ngangkat galon sendiri, Nah. ya kan? Misalnya naik turun tangga nggak perlu dituntun. Nah, ngangkat Apa tuh? tas. Oh iya, mau lemari traveling, atas. traveling. Waduh, naruh ke atas. Di pesawat. Ah, benar. Traveling ya kan, jalan-jalan, apalagi sekarang wah, semua orang pada traveling kemanapun perginya, seperti Irka yang katanya mau ke Rinjani, makanya Wow. dia latihan beban. Jadi ya moga-moga hari ini cukup menginspirasi Anda untuk terus berlatih, terutama angkat beban. Nanti kita akan ada di episode berikutnya yang mungkin kasih tips-tips standar bagaimana caranya kita bisa angkat beban di rumah. Jangan lupa like and subscribe, dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye.